Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Sampai jumpa di channel Sang Guru Cendekia. Kali ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Perkenalkan, nama Bapak Saiful Amri SPD dari MSN 2 Aceh Besar. Yang pertama, dinamika penduduk. Ini ada dua kata, yaitu dinamika dan penduduk. Dinamika sendiri merupakan sesuatu hal yang mempunyai tenaga atau kekuatan, selalu bergerak, berkembang, serta bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan tertentu. Dinamika ini merupakan kata dinamis, artinya berubah. Jadi dinamis itu lawan katanya adalah statis, tetap. Kemudian penduduk merupakan orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, baik itu dalam lingkungan yang kecil, itu kampung, pulau, negeri, dan sebagainya. Nah, itulah penduduk. Jadi secara kata, dinamika penduduk itu dapat dikatakan perubahan penduduk. Artinya perubahan yang terjadi pada penduduk itu sendiri. Nah, dinamika penduduk itu erat kaitannya dengan jumlah penduduk, yaitu perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Jadi dinamika penduduk itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama kelahiran, tingkat kelahirannya bagaimana, kemudian kematian, jumlah kematiannya berapa, kemudian yang ketiga adalah migrasi, perpindahan orang, apakah itu antar negara, antar pulau, antar desa, dari desa ke kota, dan lain sebagainya. Yang pasti dinamika penduduk itu, perubahan penduduk itu dipengaruhi oleh tiga hal penting: kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, yang pertama adalah kelahiran. Apa yang dimaksud dengan kelahiran? Kelahiran adalah penambahan populasi dalam lingkungan yang spesifik atau sesuai yang bisa dinyatakan dalam bentuk angka ataupun laju, yaitu dari jumlah individu yang baru dihasilkan dibagi dengan waktu. Biasanya waktu kelahiran ini diukur dalam jangka 1 tahun. Yang kedua, jumlah kelahiran hidup setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Nah, yang kedua ini poin pentingnya adalah jumlah kelahiran bayi itu dilihat dari per 1000 jumlah penduduk. Artinya dalam 1000 orang wanita yang sudah memasuki usia produktif, usia kehamilan produktif, itu dilihat berapa bayi yang dihasilkan dari setiap 1000 orang itu tadi. Apakah 1000 bayi, 2000 bayi, 500 bayi, 200, bahkan sampai ke angka 0. Ini kita lihat faktor penyebab natalitas. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Ternyata faktor tingkat pendidikan ini erat kaitannya dengan nikah muda. Kebanyakan penduduk negara kita ini memilih menikah di masa muda karena keterbatasan dalam akses pendidikan. Artinya begitu mereka selesai sekolah, apakah itu SMP, SMA, mereka nggak lagi melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini yang maksud dengan tingkat pendidikan. Umumnya para perempuan yang sudah memasuki usia 18 tahun tidak melanjutkan kuliah dan lebih banyak menganggur di rumah, sehingga orang tua lebih memilih untuk dinikahkan agar tidak menjadi beban orang tua. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini erat kaitannya dengan kontrasepsi. Pernah kan kita mendengar 2 anak cukup, keluarga berencana? Itulah yang maksud dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, kepercayaan agama.
Umumnya, anak adalah karunia Tuhan yang harus dijaga dengan segenap hati. Kepercayaan itu masih dipegang oleh umat beragama, sehingga ketika diberi anak maka patut untuk disyukuri dan dijaga. Nah, karena pemahaman itu tadi, kepercayaan itu tadi, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Maka orang di negara kita berlomba-lomba untuk memiliki banyak anak. Itulah faktor yang menjadi penyebab tingginya angka kelahiran. Yang keempat, kondisi ekonomi. Nah, ini terjadi misalnya ketika keluarga yang tidak memiliki uang untuk melanjutkan sekolah anaknya. Kondisi itu dia lebih memilih untuk menikahkannya. Ini biasanya pada anak perempuan. Sehingga dengan anak perempuan itu menikah, maka beban ekonomi keluarga sedikit berkurang. Berikutnya faktor budaya. Yang dimaksud dengan faktor budaya, ini biasanya terjadi di daerah pedesaan. Artinya bagaimana seorang anak perempuan yang sudah berumur di atas 20 tahun itu dianggap sudah expire, dianggap sudah nggak laku apabila belum menikah. Maka budaya-budaya itu sehingga begitu masuk umur 18 tahun, anak perempuan langsung dicarikan jodohnya. Bahkan hal yang lebih parahnya, itu dianggap jika umur 20 tahun seorang perempuan belum menikah, maka itu sudah menjadi hal yang memalukan bagi keluarga. Itu faktor budaya. Tapi kalau di perkotaan, apalagi sudah memiliki pemahaman mindset emansipasi wanita, hal itu sudah mulai berkurang. Berikutnya adalah pergaulan bebas. Nah, mungkin kita semua sudah tahu bagaimana dampak negatif dari pergaulan bebas. Ada banyak sekali dampak negatif dari pergaulan bebas yang dapat merusak remaja Indonesia. Pergaulan bebas menjadi penyakit yang cukup berpengaruh di kalangan anak muda. Pergaulan bebas juga menjadi faktor bagi pendorong natalitas. Bagaimana itu? Seperti yang dijelaskan di atas, pergaulan bebas memiliki dampak yang sangat banyak bagi remaja. Salah satunya adalah seks bebas. Nah, 6 poin ini merupakan faktor penyebab tingginya natalitas atau disebut juga pronatalitas. Sekarang kita lihat antinatalitas. Antinatalitas ini adalah kegiatan-kegiatan untuk menekan natalitas, untuk menekan tingkat kelahiran. Yang pertama, menunda usia nikah. Yang kedua adalah program KB pemerintah, yaitu 2 anak lebih baik, sehingga masyarakat didorong untuk hanya memiliki 2 anak saja. Berikutnya adalah adanya ketentuan usia menikah. Nah, seperti yang kita lihat, ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di pasal 7 disebutkan, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Nah, dulu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ini pria bisa menikah usia di bawah 19 tahun. Namun setelah direvisi, ini hanya boleh menikah ketika mencapai umur 19 tahun. Itu pun harus mendapat izin dari pihak orang tua. Di undang-undang itu juga disarankan menikah umur 21 tahun. Berikutnya faktor antinatalitas, yaitu pembatasan tunjangan anak bagi PNS. Ini khusus bagi PNS. Artinya tunjangan anak yang diberikan hanya untuk 2 orang anak. Jika anak 3, 4 dan seterusnya, mereka nggak lagi mendapatkan tunjangan yang melekat pada gaji si PNS itu sendiri. Berikutnya adalah penyakit yang bisa mempengaruhi. Nah, jadi ketika kita memiliki penyakit, seorang wanita ataupun seorang pria memiliki penyakit bawaan, sehingga penyakit itu mempengaruhi, sehingga penyakit tersebut
dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil dia sebagai pasangannya. Nah, karena penyakit itu menjadi kendala sendiri bagi dia untuk melangsungkan perkawinan. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.